Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Rasati dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang kebijakan modal kerja dalam keuangan syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian modal kerja dan konsep modal kerja. Yang pertama yaitu adalah pengertian modal kerja. Modal dalam bahasa Inggris disebut dengan kapital, yang memiliki arti barang yang dihasilkan oleh alam atau buatan manusia yang diperlukan bukan untuk memenuhi secara langsung keinginan manusia, tetapi untuk membantu memproduksi barang lain yang nantinya akan dapat memenuhi kebutuhan manusia secara langsung dan dapat menghasilkan keuntungan. Secara fisik, modal ini memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu modal yang berbentuk benda-benda yang apabila dinikmati manfaatnya tidak akan berkurang ekstensi substansinya. Contohnya seperti pabrik-pabrik, mesin-mesin, dan gedung-gedung. Yang kedua, modal yang berbentuk benda-benda yang apabila dinikmati manfaatnya maka akan hilang substansinya. Contohnya seperti bahan baku dan uang. Dalam hal modal ini, Islam memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, modal harus diketahui, karena modal ini akan menjadi rujukan pada saat aliansi dibubarkan. Hal ini tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui jumlah modal yang disertakan para pihak. Yang kedua, modal harus berbentuk real, artinya modal harus ada ketika transaksi terjadi, karena dengan adanya modal, maka transaksi dapat terlaksana dan eksistensinya dibutuhkan. Apabila modal tidak ada pada saat transaksi dilakukan, maka transaksi dianggap batal. Dan yang ketiga, modal bukan merupakan utang. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya riba. Maka pengertian modal kerja yaitu penggunaan dana yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional, seperti membeli bahan-bahan baku atau bahan-bahan mentah, membayar gaji pegawai, dan pembayaran yang lainnya. Modal kerja ini sangat penting untuk meningkatkan likuiditas perusahaan dan karena adanya ketidaksempurnaan pasar. Ketidaksempurnaan pasar inilah yang memaksa perusahaan untuk memiliki modal kerja. Ada beberapa kondisi ketidaksempurnaan yang membuat keputusan modal kerja menjadi penting. Yang pertama, biaya transaksi. Biaya transaksi ini termasuk biaya eksplisit dan biaya implisit. Yang kedua, keterlambatan atau ketidakpastian aktivitas. Dalam situasi ini, persediaan bahan mentah dan produk sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi terjadinya keterlambatan kedatangan bahan mentah atau permintaan yang lebih tinggi daripada yang telah diantisipasi. Dalam hal ini, maka modal kerja sangat diperlukan. Dan yang ketiga yaitu adalah kemungkinan kebangkrutan atau kesulitan pembayaran. Kebangkrutan bisa terjadi disebabkan karena kondisi perusahaan yang memburuk atau bisa juga terjadi karena perusahaan yang tidak mampu membayar kewajibannya. Apabila perusahaan tidak mampu membayar kewajiban bunga, maka krediturnya bisa saja membangkrutkan perusahaan tersebut. Penjelasan yang selanjutnya adalah penjelasan tentang konsep modal kerja. Konsep modal kerja ini mencakup tiga hal. Yang pertama, modal kerja atau working capital asset. Modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan sehingga kegiatan sehari-hari perusahaan dapat berjalan secara normal dan lancar. Beberapa penggunaan modal kerja ini mencakup pembayaran pembelian bahan baku, pembayaran gaji buruh, dan lain-lain. Konsep modal kerja yang kedua adalah modal kerja bruto atau gross working capital. Modal kerja bruto merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Modal kerja bruto didasarkan pada jumlah atau kuantitas dana yang tertanam pada unsur-unsur aktiva lancar. Aktiva lancar itu sendiri adalah aktiva yang apabila berputar akan kembali kepada bentuk semula. Dan konsep modal kerja yang ketiga atau yang terakhir adalah konsep modal kerja neto atau net working capital. Modal kerja neto ini merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. Sehingga dalam konsep ini, sejumlah tertentu aktiva lancar harus dipergunakan untuk pembayaran hutang lancar dan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan atau keperluan yang lainnya.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajarudin Abdillah dari kelas 6B semester 6 jurusan Manajemen Dakwah. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang kebijakan modal dalam keuangan syariah. Kebijakan modal dalam keuangan syariah, mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah dari kelompok 10. Ada dua pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat modal kerja, dan yang kedua, strategi modal kerja. Nah, yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat modal kerja itu ada dua, ya kan. Yaitu yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi aktiva lancar, ya. Aktiva lancar itu seperti aktiva kan kita udah tahu ya, seperti kas, bank, ya kan. Istilahnya bisa dikatakan modal yang kita miliki lah, ya kan, atau emas ataupun tanah yang dapat dicairkan menjadi uang. Itu ada dua, ya kan. Faktor-faktornya itu ada dua. Yang pertama, karakteristik bisnis yang kita jalankan, itu bisnisnya model apa, ya kan. Apakah di situ saham atau dagang, atau di situ investasi dan sebagainya. Itu dilihat karakternya dulu, ya kan. Kemudian yang kedua, ukuran perusahaan. Apakah perusahaan tersebut perusahaan berskala besar atau masih kecil atau menengah, ya kan. Kita harus paham, ya kan. Terus yang ketiga, aktivitas perusahaan. Nah, perusahaan tersebut aktivitasnya apakah di situ lancar, artinya dalam pinjam uang atau dalam proses pengembalian ya, utang piutang, apakah lancar atau tidak, ya kan. Kemudian yang selanjutnya, stabilitas penjualan perusahaan. Apakah dalam penjualan perusahaan tersebut prosesnya selalu lancar atau kadang-kadang berhenti di tengah jalan. Nah, itu harus kita lihat juga. Ini bisa dikatakan masuk dalam aktivitas perusahaan tadi, ya kan. Aktivitas jual beli atau aktivitas pinjam meminjam, ya kan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi utang lancar. Itu ada dua, ya kan. Faktor eksternal, dan yang kedua ada faktor internal dari manajemen perusahaan itu sendiri. Nah, eksternalnya dari perusahaan lain atau instansi lain yang biasanya kita sering koordinasi, ya kan, sering berhubungan dengan pihak-pihak luar. Kalau internal manajemen, ya apakah kebijakan yang dikeluarkan sendiri oleh pihak manajemen, artinya dalam meminjam uang misalnya tidak boleh dulu, maka ya nggak boleh, ya kan. Yang kedua ada strategi modal kerja. Yang pertama itu ada strategi modal kerja. Ya, secara umum aktiva lancar itu mempunyai tingkat keuntungan yang lebih kecil. Aktiva lancar mempunyai tingkat keuntungan yang lebih kecil dibandingkan dengan aktiva tetap. Aktiva tetap itu lebih besar, ya kan. Jika perusahaan mempunyai aktiva lancar yang lebih tinggi, maka perusahaan itu bisa mengurangi resiko, tapi konsekuensinya dia akan mendapatkan profit, ya kan. Profit yang lebih kecil, ya kan. Jadi resikonya itu. Kalau yang tetap tadi itu dia bisa lebih tinggi lah profitnya, ya kan. Terus dari strategi pendanaan itu ada 3, ya kan. Ada 3, ya kan. Nah, dari segi pendanaan itu perusahaan dalam pendanaannya itu modal kerja aktiva lancar ada beberapa alternatif kebijakan, ya kan. Ada pendanaan modal kerja itu ada 3, ya kan. Ada 3. Yang pertama strategi matching atau hedging. Matching itu pencocokan atau penandingan, perbandingan, ya. Jadi dalam perusahaan itu ada istilahnya matching. Itu udah umum, ya kan. Karena dalam suatu perusahaan itu biasanya proses pelaporan keuangan, proses pelaporan akuntannya itu
sudah beres ya kan, sedangkan keuntungan masih masuk ya kan. Artinya keuntungannya itu masuknya telat, tapi proses pelaporan keuangan sudah di akhir periode. Nah, oleh karena itu perusahaan dalam hal ini melakukan suatu pencocokan angka ya kan dalam pemasukan dan pengeluaran, sehingga muncul angka yang diperkirakan pas ya kan, supaya perusahaan itu bisa terus nggak berhenti dulu gitu. Terus kalau hedging itu perusahaan melindungi dari kerugian dari valuta asing. Jadi ini kegiatan preventif yang dilakukan oleh perusahaan supaya perusahaannya itu tidak merugi. Yang kedua itu ada strateginya itu agresif. Artinya perusahaan di sini dalam mencari modal ya kan, itu lebih giat ya kan. Ya, jadi mencari modal investasi yang besar itu pol-polan lah istilahnya ya kan. Terus yang ketiga ada konservatif, ini kebalikan dari agresif. Rasanya konservatif ini mencari perlindungan yang pol-polan ya kan, atas modal dan dari luar gitu. Dan juga bersedia untuk mengorbankan beberapa potensi yang lain. Nah, misalnya dari kita nyari modal, maka yang kita korbankan mungkin aset kita. Nah, seperti itu. Itu adalah kegiatan konservatif. Jadi ada 3, matching atau hedging, terus agresif dan konservatif. Nah, ini adalah strategi pendanaan. Kalau orang itu kayak perusahaan kemarin itu yang lagi viral, Inalum ya kan, dia bisa minjem ratusan M ya kan, bahkan T. Terus yang peminjamnya itu ya bersedia karena dia mempunyai perusahaan itu udah baik gitu nama perusahaannya, maka pihak eksternal akan dengan senang hati meminjamkan. Nah, seperti itu. Terima kasih, mungkin itu sedikit dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Perlindungan Tanjung. Di sini saya akan membahas tentang kebijakan modal kerja dan siklus kas. Untuk pembahasan yang pertama yaitu kebijakan modal kerja. Dalam hal ini ada 3 jenis kebijakan. Yang pertama kebijakan yang agresif, yang kedua kebijakan moderat, dan yang ketiga kebijakan yang observatif. Nah, teman-teman semua pasti pada penasaran kan apa sih itu kebijakan modal kerja? Nah, di sini saya akan memberitahu kalian tentang apa itu kebijakan modal kerja. Kebijakan modal kerja pada dasarnya adalah suatu keputusan yang mendasar sehubungan dengan jumlah setiap kategori aktiva lancar yang ditargetkan dan bagaimana aktiva lancar tersebut akan dibiayai, begitu. Nah, kemudian selanjutnya kebijakan modal kerja itu seringkali dihubungkan dengan jangka waktu dan tingkat bunga. Biasanya jika makin panjang umur suatu pinjaman, maka bunganya juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Nah, itu untuk pembahasan yang pertama. Masuk pada pembahasan yang kedua yaitu siklus kas. Dalam hal ini, biasanya perusahaan itu memulai usahanya dengan membeli bahan baku. Membeli bahan baku, kemudian mengolahnya menjadi bahan jadi, kemudian memasarkannya. Nah, pada saat membeli bahan baku, jika pembayarannya itu dilakukan dengan kas, maka akan ada kas yang dikeluarkan oleh perusahaan. Tetapi jika pembayarannya dilakukan dengan cicilan, maka perusahaan juga akan mempunyai yang namanya pembiayaan dagang. Nah, pembiayaan dagang inilah yang dapat menunda pembayaran kas. Nah, selanjutnya jika barang jadi tersebut dijual lagi dengan cicilan, maka perusahaan akan memperoleh yang namanya piutang dagang. Dan pada saat piutang dagang dilunasi, barulah perusahaan memperoleh kasnya kembali. Nah, kegiatan seperti inilah yang dapat menggambarkan bagaimana siklus kas itu terjadi, yaitu tentang apa dan berapa yang harus dikeluarkan oleh perusahaan
dan bagaimana caranya untuk memperoleh kembali untuk perusahaan tersebut. Begitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada pembahasan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya Doni Perlindungan Tanjung, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizwan Aldianata dari kelompok kebijakan modal dalam keuangan syariah. Di sini akan saya melanjutkan pembahasan sub materi dari pembahasan teman-teman. Nah, di sini giliran saya untuk memaparkan beberapa informasi dari sub materi yang saya bahas. Yang pertama ada monitor modal kerja, dan yang kedua ada pembiayaan modal kerja syariah. Ini dua submateri terakhir dari pembahasan kebijakan modal kerja dalam keuangan syariah. Nah, di dalam monitor modal kerja ada beberapa indikator yang bisa dipakai untuk memonitori kondisi modal kerja perusahaan. Yang pertama ada periode pelunasan piutang yang semakin melambat, dan yang kedua aliran kas masuk harian operasional yang semakin menurun. Ketiga, persediaan yang semakin menumpuk. Keempat, rasio lancar yang semakin mengecil. Dan kelima, setelah permasalahan modal kerja terdeteksi, manajer keuangan bisa melakukan beberapa langkah yang harus dikerjakan. Yang keenam, mengendalikan tingkat persediaan. Ketujuh, mengendalikan investasi pada piutang. Yang ke-8, terakhir syaratnya, yaitu mengurangi atau mengendalikan aliran kas keluar yang rendah prioritasnya. Jadi harus memprioritaskan yang lebih penting. Nah, untuk materi terakhir ada pembiayaan modal kerja syariah. Secara umum yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja atau PMK kita sebut adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja. Nah, berdasarkan prinsip-prinsip syariah tentunya. Jangka waktu pembiayaan modal kerja ini maksimum 1 tahun. Nah, pembiayaan modal kerja adalah suatu pembiayaan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. Nah, kemudian untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. Sedangkan pembiayaan modal kerja syariah adalah suatu pembiayaan jangka pendek yang tadi saya katakan. Nah, di sini modal kerja syariah dapat dibagi menjadi beberapa komponen, yaitu sebagai alat liquid atau cash. Nah, terus yang kedua piutang dagang, dan yang ketiga persediaan yang umumnya terdiri dari atas persediaan bahan baku. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa pemberian pembiayaan antara lain jenis usaha, kita harus melihat itu. Dan kedua, skala usaha. Ketiga, tingkat kesulitan usaha yang dijalankan. Keempat, karakter transaksi dalam sektor usaha yang dibiayai. Nah, berdasarkan yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah tentunya, jenis pembiayaan modal kerja atau PMK dapat dibagi menjadi 5 macam, yaitu PMK mudharabah yang pertama. Yang kedua ada PMK istisna, yang ketiga PMK salam, dan keempat murabahah, yang kelima yang terakhir PMK ijarah. Nah, bank syariah dapat memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah, di mana bank bertindak sebagai penyandang dana, sedangkan nasabah sebagai pengusaha. Nah, skema pembiayaan seperti ini disebut dengan mudharabah. Nah, fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil secara periodik dengan nasabah yang lainnya itu telah disepakati. Dan setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil yang belum dibagikan dan akan menjadi bagian bank. Terima kasih, saya Muhammad Rizwan Aldianata, kami dari Kebijakan Modal Kerja dalam Keuangan Syariah. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.